Setidak-tidaknya saya sudah menghargai dia dalam bentuk memberi makan 13.000. Padahal kalau saya bersedekah uang hanya 1.000 selesai. Tapi bersedekah uang itu tidak produktif. Bersedekah uang itu akan menyebabkan orang lain tergerak untuk melakukan pekerjaan yang sama. Dia akan datang ke meja-meja yang lain. Maka cobalah tawarkan kepada orang yang minta sedekah. Harus terpenuhi 3 syarat, baru minta sedekah itu tidak berdosa. Tapi masih hukumnya adalah makruh. Maka usahakan jangan pernah bersedekah dalam bentuk uang, kecuali yang datang panitia pembangunan masjid. Jangan pula berikan makan. Alhamdulillah Aceh besar steril dari orang minta sedekah di atas badan jalan, kecuali kita bertetangga dengan Sumatera Utara. Sumatera Utara itu begitu lewat perbatasan masuk ke daerah Besi dan Besi Tang, itu semua masjid bersih. Saya pernah parkir di depan masjid itu sekitar jam 4 sebelum subuh, dan ternyata jam 4 itu BKM masjid sudah bangun untuk membersihkan dan mencuci sampai ke tempat parkir dicuci. Makanya di Sumatera Utara, di Pesitang sampai seterusnya, kita singgah di masjid, kalau mau ke kakus kita harus buka mulut untuk bertanya, kakus di mana? Saking bersihnya. Tapi begitu masuk ke Aceh, ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Nabi katakan, ketika ada sahabat yaitu Abu Musa al-Asy'ari bertanya, ya Rasulullah, ayyul islami khairun, dalam beragama Islam ini perilaku apa yang paling utama? Jawaban Nabi 2 perkara tadi, tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rifu. Engkau berikan makan dan engkau ucapkan salam. Kepada siapa beri makan, kepada siapa ucapkan salam? Ala man arafta, orang yang engkau kenal, wa man lam ta'rifu, dan orang yang tidak engkau kenal. Ketemu orang yang tidak kita kenal, yuk makan dulu. Ketemu orang yang tidak kita kenal, assalamualaikum. Atau ketemu yang kita kenal, yuk makan dulu, ucapkan salam, assalamualaikum. Maka tradisi kenduri itu sangat hidup bagi kita. Cuma masalahnya kenduri kita lebih kepada orang yang kenyang daripada kepada orang yang lapar. Maka harusnya adab itu kita praktekkan. Ketemu siapapun terlihat di jalan belum makan, yuk makan dulu. Karena tawaran yang paling mulia makan dan minum, walaupun tidak harus makan nasi. Maka saya promosikan dalam setiap kesempatan dakwah dan pengajian, kalau sedang nongkrong di warung kopi, di warung nasi, atau dimanapun, ada yang minta sedekah, saran saya, jangan berikan uang, tawarkan makan. Karena kehormatan kita bukan pada memberi uang, tapi pada memberi makan. Dan itu sekaligus sebagai ujian, apakah benar dia orang yang lapar perlu diberi makan, ataukah orang yang kenyang hanya menjadikan mengemis itu sebagai pekerjaan dan profesi. Bila orang lapar dia tidak akan menolak. Tapi kalau dia jadikan minta sedekah sebagai profesi, maka dia tolak makan. Benjok ubu dengku, jok peng mentang. Itu orang yang tidak patut diberikan uang. Kenapa? Karena dia seorang yang kuat, seorang yang mampu untuk bekerja, tetapi menjadikan meminta-minta itu sebagai profesi dan hobi. Padahal meminta sedekah tanpa alasan yang jelas itulah perbuatan dosa. Imam An-Nawawi katakan, minta sedekah itu dosa kecuali apabila terpenuhi 3 syarat, baru tidak berdosa. Apa 3 syarat? Syarat yang pertama, ada kebutuhan yang jelas. Kenapa minta sedekah? Saya belum makan, Pak. Kenapa minta sedekah? Baju saya nggak ada lagi. Kenapa minta sedekah? Anak saya mau sekolah, nggak ada uang. Harus ada alasan yang jelas, kebutuhan yang jelas. Yang kedua, maka untuk yang pertama ini sampai diancam oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, man tasawwalan nasa min ghairi ma ba'sin min ghairi ma hajatin yalqallaha yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Barang siapa yang meminta-minta kepada manusia tanpa ada kebutuhan yang jelas, kelak di akhirat akan bertemu dengan Allah Ta'ala, padahal di wajahnya tidak ada daging sekelumit pun. Makanya Imam Ibnu Nuhas dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin an A'malil Jahilin menggolongkan perbuatan ini sebagai dosa kecil.
Kalau minta sedekah tanpa sebab adalah dosa kecil, maka membantunya melakukan dosa kecil adalah maksiat pula. Al-i'anatu ala maksiatin maksiatun. Membantu orang yang berbuat maksiat adalah kemaksiatan. Maka uji dia dengan kebutuhannya. Pak, silakan pesan, mau ngopi, mau pesan martabak telur, mau mie goreng, mau makan, silakan. Maka suatu ketika dalam perjalanan pulang dari Sumatera Utara, saya singgah di Gedung Pase, di tempat martabak durian itu. Saya pesan untuk dibungkus, sambil menanti saya duduk baca koran. Terdengar dari meja belakang saya di samping dalam keadaan berdiri, Pak Jopeng. Saya mendengar suara, tapi saya tidak perhatikan apakah kepada orang di samping saya atau kepada saya. Ketika 2 kali dia bicara tidak saya respon, dia berdiri depan saya. Pak Jopeng Ucut. Dia panggil Pak karena saya nggak pakai peci. Ya. Pak Jopeng Ucut. Baru saya menoleh ke arahnya, saya tanya, ini JPI? Baik Pak Jopeng Ucut. Jopeng lanjut. Tapi menyanjak kopi lembah je, pajuh martabak lembah je, pajuh bu lembah je. Di warung di samping itu ada yang jualan nasi dirak. Jopeng Ucut apa? Baik. Nyepang je, menyobu yang tempat je bayar. Barang apa yang bayar? Bayar apa? Langsung dengan sukacita dia bilang ke yang jualan nasi, bang, sotong. Ini pesan apa namanya? Engkau apa namanya itu? Cumi-cumi. Sotong. Sotong. Saya nggak tahu dari mana dia dapat kosakata sotong. Padahal itu bahasa Melayu sotong. Ya. Jadi yang jual nasi ini ragu. Dia konfirmasi ke saya. Dia panggil Tengku karena mungkin lihatkan sarung saya. Tengku, pinjam mahai katanya. Kata yang jual nasi, pinjam mahai. Saya tanya, mahai berapa? Apa dum? Lebih dari bungkus je, lebih dari bungkus je. Maka dibungkus, diberikan kepada anak muda yang minta ini. Maka dengan sukacita ajak gayun-ayun yang bungkus ke belakang. Belum 5 menit dia sudah kembali ke depan. Saya berhusnudzan, mungkin ada keluarganya, anaknya atau istrinya diberikan. Karena nggak mungkin dia jual nasi bungkus, karena cuma 1 bungkus saja. Setidak-tidaknya saya sudah menghargai dia dalam bentuk memberi makan 13.000. Padahal kalau saya bersedekah uang hanya 1.000 selesai. Tapi bersedekah uang itu tidak produktif. Bersedekah uang itu akan menyebabkan orang lain tergerak untuk melakukan pekerjaan yang sama. Dia akan datang ke meja-meja yang lain. Maka cobalah tawarkan kepada orang yang minta sedekah. Peng hana bang, je kopi silakan, pajuh bu silakan, pesan mi silakan, bungkuh je cik. Maka ada seorang dosen di Darussalam, beliau cerita ke saya, Pak Ustadz, saya dalam mobil itu saya bungkus berasnya paket, ada yang 1/2 kilo, ada yang 1 kilo. Kalau ada orang yang minta sedekah, saya berikan sesuai dengan keadaan. Kalau anak lajang saya berikan beras 1/2 kilo, kalau kira-kira berkeluarga saya berikan 1 kilo. Saya tanya, kenapa begitu? Karena kalau diberikan uang masuk kantong hilang, dia bisa minta sedekah lagi. Tapi kalau saya berikan beras kilo nggak bisa masuk kantong, Ustaz. Dia akan tenteng beras ini, dan nggak mungkin sambil menenteng beras dia minta sedekah lagi. Kenapa? Karena dia sudah punya beras 1 kilo, dan beras 1 kilo itu untuk 1 orang dan 1 keluarga cukup untuk beberapa hari makan. Kalau dia masih minta sedekah dengan beras 1 kilo, minta masalah. Maka ini yang pertama. Uji orang yang minta sedekah jangan dengan uang, tapi tawarkan makan dan minum. Kita menghargai dia, kita menaikkan pamornya. Yang kedua, kata Imam An-Nawawi, minta sedekah itu tidak boleh mengganggu. Dan sekarang mengganggu. Kita sedang duduk nongkrong dengan keluarga, makan dan minum. Tiba-tiba berdiri orang di samping kita sambil tengadah. Terhenti gerak makan kita, kelezatan sedang berdiskusi itu terhenti gara-gara memperhatikan dia. Itu mengganggu. Apalagi sampai ngetuk-ngetuk pintu di rumah, sedang tidur siang hanya untuk minta sedekah, itu mengganggu. Bila mengganggu itu sudah positif haram. Dan yang ketiga, tidak boleh mendesak-desak. Kalaupun sudah terpenuhi syarat, dia membutuhkan. Kalaupun sudah terpenuhi syarat, dia tidak mengganggu. Tapi kita minta maaf Pak. Becut mentong nunggu. Itu sudah berdosa. Ya. Atau kita jawab, saya nggak ada uang kecil pun apa yang bicah belum nunggu. Nah, itu sudah masalah. Ya. Adapun kita bilang, tapi lah anak anu utang Pak udah nyantai nunggu. Ini mencari masalah ini. Ya. Harus terpenuhi 3 syarat baru minta sedekah itu tidak berdosa. Tapi masih hukumnya adalah makruh. Apalagi bila 3-3-nya tidak terpenuhi. Sudah tidak punya kepentingan, mengganggu, memaksa lagi.
Maka usahakan jangan pernah bersedekah dalam bentuk uang, kecuali yang datang panitia pembangunan masjid. Jangan pula berikan makan. Ya. Panitia masjid datang ke rumah, Pak, kami dari panitia masjid Al-Hidayah Perada datang untuk minta bantuan pembangunan masjid. Oh, mapeng hanabun baju. Jangan memang panitia masjid. Ya, jadi ada kepentingan umum, ada kepentingan pribadi. Maka untuk yang umum jangan dipribadikan, untuk yang pribadi jangan diumumkan. Ya, jadi artinya yang kepentingan umum ini dalam bentuk uang tunai. Yang untuk pribadi berikan makan, jangan dalam bentuk uang tunai. Karena itu akan menumbuhkan kebiasaan tradisi minta-minta yang tidak baik. Walaupun panitia masjid, yang harus diperhatikan adalah tetap tidak boleh mengganggu. Hajat sudah ada, membangun masjid. Tetap harus patuhi aturan tadi, tidak boleh mengganggu. Apa yang terjadi sekarang? Bayangkan perjalanan kita ke barat, selatan, ataupun ke timur, utara. Begitu kita keluar dari batasan Aceh Besar, itu langsung bertemu dengan barikade di atas badan jalan. Pasang drum di atas badan jalan untuk minta sedekah. Apapun alasannya, perbuatan itu adalah dosa. Kenapa? Karena jalan tidak dibangun untuk tujuan minta sedekah. Alhamdulillah Aceh Besar steril dari orang minta sedekah di atas badan jalan, kecuali di perbatasan Aceh Besar dengan daerah di utara timur dengan barat selatan. Untuk ke barat itu di kilometer 57 dekat Gerute. Masih Aceh Besar, Kecamatan Long. Kilometer 57. Untuk ke timur di kilometer 75. 5775 Cipreta. Silakan berjalan ke arah Long lewat Pekanlong itu jalan lurus hampir sampai ke Gerute ya. Itu ada barikade di atas badan jalan, ada jembatan kecil sebelum tanjakan yang kelihatan laut, itu ada barikade. Kilometer 57. Dan silahkan berjalan ke timur, naik ke Selawah, Sare, itu di Jalan Berliku sebelum sampai perbatasan Aceh Besar dengan Pidi. Pada Jalan Berliku itu ada yang pasang barikade. Pesantren anak yatim. Kilometernya 75. Memang Aceh Besar bermasalah dengan 5 dan 7. Nah, 75 dengan 57. Ini masalah. Jalan tidak dibangun untuk tujuan demikian. Maka ini menjadi masalah bagi kita. Syarat yang ketiga, tadi tidak boleh mendesak. Apabila tidak terpenuhi, maka tiga-tiganya itu menjadi bermasalah. Ini persoalan kita. Maka jagalah adab-adab tersebut, dan kita berharap pemerintah memfasilitasi masjid-masjid yang di tepi jalan lintas Sumatera, baik ke timur ataupun ke barat. Masjid dan menasahnya itu seharusnya pemerintah merasa malu. Kita bertetangga dengan Sumatera Utara. Sumatera Utara itu begitu lewat perbatasan masuk ke daerah Besi dan Besi Tang, itu semua masjid bersih. Bersih. Saya pernah parkir di depan masjid itu sekitar jam 4 sebelum subuh, dan ternyata jam 4 itu BKM masjid sudah bangun untuk membersihkan dan mencuci sampai ke tempat parkir. Tempat parkir dicuci. Makanya di Sumatera Utara, di Pesitang sampai seterusnya, kita singgah di masjid, kalau mau ke kakus, kita harus buka mulut untuk bertanya, kakus di mana? Saking bersihnya. Tapi begitu masuk ke Aceh, untuk mencari kakus di masjid nggak perlu buka mulut, cukup buka hidung, dan kita akan dibimbing arahnya. Ya. Kenapa? Saking kotornya masjid-masjid kita. Maka kita berharap, dulu saya sampaikan kepada Kepala Biro Kesra Pemerintahan Aceh, waktu itu masih dijabat oleh Pak Sulaiman Awi dalam sebuah perjalanan. Pak, ini tanggung jawab bidang keistimewaan Aceh untuk menjaga kehormatan orang Aceh. Jangan sampai orang luar datang ke Aceh melihat masjid itu mengemis di jalan. Jangan sampai masjid itu buruk di tepi jalan. Jangan sampai masjid itu tidak bersih di tepi jalan. Biarlah dicot keung saja yang kotor, nggak ada orang luar yang lewat. Tapi kalau di Prada kotor, maka nauzubillah orang transit. Makanya masjid Prada itu bersih sampai tempat wudhunya pun diganti yang lain, harus mengkilat. Ya, kenapa? Karena kita menjaga citra dan kehormatan kita. Ukuran kebersihan seseorang itu tidak dilihat dari terasnya, karena teras itu semua melihat. Kalau ingin mengukur kebersihan seseorang, datanglah ke kakusnya. Kalau kakusnya bersih, maka yakinlah itu keluarga yang bersih. Karena itu yang sering dilupakan kebersihannya. Maka apabila kakus sudah bersih, itu semua akan bersih. Oleh karena itu saya katakan,
Jangan pernah merasa kecewa ketika sedekah kita itu oleh panitia yang seharusnya untuk bangun masjid ternyata dibangun kakus. Marah kita, sedekah kayak ke dewa isi. Kenapa? Karena belum tentu lebih besar pahala dibangun dalam masjid daripada dipakai di kakus. Kenapa? Karena yang pertama, yang masuk ke masjid itu rata-rata ibadah sunat. Yang di kakus itu ibadah wajib. Tidak sah salat kecuali oleh doa. Ma la yatimmul wajibu bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, perkara itu pun hukumnya wajib. Tapi sedangkan untuk salat boleh di rumah, boleh di tempat lain, enggak wajib di masjid. Wajib di kakus. Yang kedua, banyak orang yang singgah di masjid karena kakusnya bersih. Tapi jarang sekali orang singgah di masjid yang bersih ketika kakusnya kotor. Maka dalam perjalanan timur dan barat, kita lebih memilih salat di SPBU daripada salat di masjid. Karena SPBU bersih, sedangkan masjid tidak ada yang rawat. Nah, maka ini menjadi persoalan bagi kita tentang betapa kita memahami agama itu harus melihat nilai-nilai substansi dari Islam, yaitu akhlak itu tadi. Kebersihan bagian dari akhlak, jalan itu bagian dari akhlak. Maka jaga jalanan, jangan sampai jalanan itu terganggu aktivitas orang yang berlalu lintas, baik karena kita parkir kendaraan secara sembarangan, ataupun nauzubillah jalannya itu sempit karena kita ingin tanah rumah kita itu lebih luas. Nah, bersedekahlah sedikit hak untuk jalan, barang 15 sampai 30 cm, kanan dan kiri, jalan akan lapang. Hidup di dunia kita dipuji oleh manusia, oh madermawan harpanya gejuk tanah ke jalan. Di akhirat pahala terus berlanjut karena orang yang lewat itu akan menerima fasilitas kenikmatan di jalan berlalu lintas. Tanyo bener, amai tanyo bener.